Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, dari beberapa video cuplikan yang di depan juga ya tentunya. Dan sekarang kita akan beralih pembahasan atau beralih tema juga teman-teman, yaitu tentang informasi berita olahraga untuk hari ini yang hanyalah bersifat hiburan semata saja teman-teman. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Arne Slot lempar pujian untuk Chelsea dan komentari gol perdana Isak untuk Liverpool. Pelatih Liverpool Arne Slot memberikan reaksi yang campur aduk usai timnya meraih kemenangan 2-1 atas Southampton pada hari Rabu, yaitu di balik lolosnya The Red ke babak keempat Carabao Cup ya tentunya ya terselip rasa puas sehingga kekecewaan dari sang manajer tersebut. Di satu sisi, dan ia juga memuji setinggi langit ya performa Federico Chiesa yang menjadi motor kemenangan timnya, namun di sisi lain dan ia secara terbuka mengaku sangat tidak senang dengan penampilan beberapa pemain lainnya teman-teman. Dan untuk Arne Slot sendiri ya juga membahas gol perdana untuk rekrutan termahal Alexander Isak, dan dia juga menjelaskan proses adaptasi sang pemain dan tekanan yang besar yang menyertainya sebagai pemain dengan rekor transfer Inggris teman-teman. Lantas siapa yang dianggap Arne Slot ya secara lengkap dalam sesi konversi pers yang panas ini? Simak selengkapnya ya pembahasannya teman-teman. Gol perdana Alexander Isak tentunya, yaitu adalah salah satu sorotan positif dari laga ini adalah gol perdana Alexander Isak, striker yang baru didatangkan di Inggris ya di akhir-akhir bursa transfer musim panas lalu, dan itu akhirnya berhasil membuka rekening gol untuk Liverpool tentunya. Dan Arne Slot ya telah mengaku senang dengan gol tersebut, terutama yaitu karena Isak datang dalam kondisi kebugaran yang belum ideal juga, dan ini itu telah menegaskan bahwa timnya masih dalam proses untuk membangun kebugaran sang pemain secara bertahap teman-teman. Nah, untuk di sini juga ya ini adalah merupakan hal yang sangat bagus ya, karena baru 6 atau 7 hari yang lalu ketika ia melakukan debutnya, ujar Arne Slot ya, waktu berjalan begitu cepat sehingga terkadang Anda tidak mengerti betapa lama waktu yang dibutuhkan. Ya, tetapi kami telah mendapatkannya bukan dalam keadaan terbaik dalam hal kebugaran pertandingan, jadi kami harus membangunnya, lanjutnya. Untuk yang berikutnya yaitu Liverpool akan bertemu Crystal Palace ya, yaitu pada tanggal 27 September 2025 jam 9 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah pujian ya, pujian setinggi langit ya untuk Federico Chiesa teman-teman ya. Untuk si Federico Chiesa sendiri ya, yaitu menjadi pemain yang paling mendapatkan sanjungan dari Arne Slot. Winger asal Italia itu tampil luar biasa dengan sumbangan 2 assist penentu kemenangan. Ya, menurut laporan informasi berita olahraga juga bahwa performa gemilang Chiesa yaitu bukanlah sebuah kebetulan, dan ia merasa Chiesa adalah pemain yang paling terlibat dalam permainan, paling berusaha dan bekerja keras ya di atas lapangan juga, dan saya bisa menerima sepenuhnya bahwa tim yang bermain ya tentunya bersama untuk pertama kali pemain yang sudah lama tidak bermain, bahwa mereka tidak bermain sebagai sebuah tim dengan sempurna. Tapi yang selalu ingin saya lihat adalah pemain yang berusaha dan bekerja keras, kata Arne Slot. Bagi saya
sekali bukan kebetulan ya bahwa Federico mengambil bola dan memberikan assist pada pertama, karena itu dia menurut saya yang paling terlihat dalam permainan, paling banyak mencoba bekerja keras tentunya, ujar Arne Slot sendiri. Untuk proses adaptasi dan tekanan harga mahal Isak sendiri ya. Yaitu lebih lanjut dari Arne Slot, dia telah menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Isak yaitu sebagai pemain dengan rekor transfer Inggris, dan ia sadar betul ya tentunya tekanan akan datang jika sang pemain butuh waktu lama untuk mencetak gol. Oleh karena itu dia meminta semua pihak ya untuk bersabar karena Isak masih membutuhkan waktu menurutnya. Sang pemain baru akan mencapai level terbaiknya usai jeda internasional mendatang. Kerugiannya adalah Anda tidak bisa memainkan seorang pemain selama 90 menit. Dan jika Anda hanya memainkan 45-30 atau seperti hari ini lagi 45. Maka biasanya butuh beberapa saat sebelum dia mencetak gol perdananya, jelas Arne Slot. Ya, dia adalah merupakan rekrutan termahal Inggris dan hampir tidak ada perbincangan ini terjadi. Mungkin ya, pintar bagi saya untuk membicarakan ini. Jika akan ada tekanan jika dia butuh waktu lama untuk mencetak gol karena dia direkrut, dia adalah merupakan rekrutan termahal Inggris tentunya, ya imbuhnya dari Arne Slot sendiri teman-teman. Dan untuk Arne Slot sendiri ya tak segan tunjukkan kekecewaan juga, yaitu di balik pujian untuk Cehisa, Arne Slot tidak menutupi fase frustasinya juga tentunya, dan ia secara gamblang dia telah menyatakan yaitu sangat tidak senang dengan performa beberapa pemainnya di laga tersebut. Meskipun begitu, dan ia telah menolak untuk menyebutkan nama pemain yang membuatnya kecewa. Ia hanya memberi syarat bahwa para pemain yang dimaksud ya pasti sudah sadar dengan dirinya sendiri. Itulah mengapa saya senang dengan beberapa penampilan individu, yaitu tetapi jauh dari senang dengan beberapa penampilan individu lainnya, ungkap Arne Slot teman-teman. Untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini ya teman-temanku semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan saya menarik teman-teman. Yaitu Real Madrid tak terbendung kalahkan Levante dan pertahanan rekor 100% kemenangan di awal musim. Real Madrid menuai musim 2025-2026 dengan catatan yang sangat luar biasa, menunjukkan dominasi penuh di bawah arahan pelatih Xabi Alonso. Klub raksasa Spanyol itu berhasil meraih tujuan kemenangan dari 7 pertandingan pertama mereka di semua kompetensi hingga 23 September 2025. Performa gemilang ini termasuk ya kemenangan penting saat bertandang ke markas Levante yang telah menegaskan ambisi mereka di kancah domestik dan Eropa. Real Madrid telah menunjukkan adaptasi cepat terhadap filosofi kepelatihan Alonso. Setiap kemenangan yang diraih termasuk saat menundukkan Levante 4-1 yaitu telah menjadi bukti nyata kualitas individu dan kekompakan dari tim itu sendiri. Yaitu untuk yang berikutnya, yaitu adalah penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih ya atau kepala pelatih baru Real Madrid telah diumumkan secara resmi pada tanggal 25 Mei 2025. Yaitu dengan kontrak 3 musim hingga 2028. Untuk legenda klub ini yaitu telah kembali ke Santiago Bernabeu setelah sukses bersama Bayer Leverkusen, di mana ia meraih gelar Liga, Piala dan Piala Super Jerman. Untuk kedatangan Alonso membawa angin segar dan ekspektasi tinggi bagi para penggemar Los Blancos sendiri. Kemenangan atas Levante menjadi salah satu petanda awal musim yang sempurna bagi tim asuhan Alonso sendiri.
yaitu era baru di bawah Xabi Alonso tentunya, yaitu adalah penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid yang menandai dimulai era baru yang penuh dengan harapan. Baik itu dari mantan gelandang legendaris ini membawa pengalaman dan filosofi kemenangan yang terbukti dari kesuksesannya bersama Bayer Leverkusen. Pengumuman resmi tersebut pada tanggal 25 Mei 2025 disebut dalam sebuah informasi dan antusias oleh para Madridista, teman-teman ya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Alonso yang telah berhasil untuk dengan gaya bermain yang dengan cepat juga dan serta juga menghasilkan performa yang tak kalah di awal musim, dan timnya juga menunjukkan kedalaman skuad yang sangat juang yang tinggi. Dalam setiap pertandingan kehadiran Alonso diyakini mampu membawa Real Madrid kembali ke puncak kejayaan. Baik itu dari sebuah adaptasi permainan terhadap taktik baru jika terlihat sangat baik tentunya, yaitu dengan setiap individu memberikan kontribusi maksimal, konsisten konsentrasi dalam meraih kemenangan menjadi indikasi kuat bahwa Real Madrid berada di jalur yang sangat tepat. Era Alonso diharapkan dapat membawa banyak gelar yang bergengsi ke Santiago Bernabeu, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Getafe akan bertemu Levante juga pada tanggal 27 September 2025. Sedangkan Real Madrid akan bertemu Atletico Madrid pada tanggal 27 September 2025 ini, yaitu jam 21:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Sedangkan Getafe versus Levante yaitu pukul 19 ya, terutama yaitu adalah pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, terutama di Indonesia, tepatnya jam 7 malam teman-teman, terutama di Indonesia tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah dominasi di La Liga dan kemenangan atas Levante, yaitu Real Madrid yang telah menunjukkan dominasi mutlak di laga dengan mengamankan 6 kemenangan dari 6 pertandingan awal mereka. Mereka berhasil telah mencetakkan 14 gol dan hanya kebobolan 3 gol dalam periode tersebut. Baik itu dia telah menempatkan mereka di puncak top klasemen sementara. Kemenangan telak 4-1 atas Levante pada tanggal 23 September 2025 yaitu menjadi salah satu highlight dari awal musim yang sangat sempurna ini. Dalam pertandingan melawan Levante, Real Madrid tampil perkasa dengan gol-gol dari Vinicius Junior, Franco, dan 2 gol dari Kylian Mbappe. Hasil itu yang telah membuktikan ketangguhan tim di laga tandang dan kemampuan mereka yang mengatasi tekanan tersebut. Setiap pertandingan La Liga yaitu menjadi panggung bagi Real Madrid untuk menunjukkan kualitasnya. Selain kemenangan atas Levante, Los Blancos juga menunjukkan Osasuna, Oviedo, Mallorca, dan Real Sociedad dan Espanyol. Konsentrasi ini menjadi kunci utama untuk membangun momentum positif di kompetensi domestik. Performa impresif ini membuat Real Madrid menjadi kandidat kuat peraih gelar La Liga pada musim ini. Kontribusi gol pemain kunci termasuk saat hadapi Levante, yaitu total 16 gol yang telah dicetak Real Madrid di semua kompetensi yang telah menunjukkan kontribusi meraih dari para pemain bintang mereka. Kylian Mbappe menjadi top skor dengan 9 gol termasuk 2 gol penting saat Real Madrid mengalahkan Levante. Pemain asal Prancis itu tunjukkan ketajamannya di depan gawang tersebut, dan Vini Jr sendiri juga tidak kalah penting dengan menyumbangkan 3 gol dan salah satu dicetak dengan melawan Levante. Pemain muda tersebut Arda Güler dia telah mencetakkan 2 gol, sementara Eder Militao dan Franco yaitu masing-masing menyumbangkan 1 gol. Yaitu dalam kontribusinya, dan ia juga telah menyatakan dan telah menunjukkan bahwa Real Madrid tidak hanya bergantung pada 1 atau 2 orang pemain. Kedalaman skuad yang memungkinkan pelatih Xabi Alonso untuk merotasi pemain tak mengurangi kualitas tim mereka. Setiap pemain memiliki peran krusial dan menjaga rekor kemenangan sempurna Real Madrid.
Itu teman-temanku semuanya dalam informasi berita olahraga untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja teman-teman. Yang saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.